Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Kehidupan memang terkadang tidak main-main bercandanya. Tidak memandang usia saat mengajak bermain, dan tidak mengenal waktu saat sudah ingin melucu. Manusia diwajibkan bersiap untuk menghadapi kapanpun itu terjadi. Seperti kisah kita kali ini yang dialami oleh Arta. Arta menceritakan bagaimana perjuangannya di masa muda untuk membantu meringankan beban sang ayah. Bagaimana cerita Arta? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Kita lanjutkan kisah perjuangan Arta dalam membantu meringankan beban ayahnya dan mengubah nasib keluarganya ya. Setelah pertemuan tersebut, suasana di rumah makan kembali membaik. Arta merasakan adanya keakraban baru di antara tim dan pelanggan pun merasakan perbedaan yang nyata. Masakan Pak Rahman kembali dipuji dan bahkan ada pelanggan yang datang dari kota lain hanya untuk merasakan cita rasa masakan khas mereka. Keberhasilan mereka menarik perhatian media dan dalam waktu singkat rumah makan itu menjadi salah satu tempat kuliner yang paling dibicarakan di media sosial. Arta dan Pak Rahman sering diundang untuk berbagi pengalaman mereka di berbagai acara dan seminar. Arta yang sebelumnya hanya seorang pelajar biasa, kini mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di kalangan para pengusaha muda. Di tengah kesibukan, Arta tidak melupakan pendidikannya. Dia bertekad untuk menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis. Ketika waktu ujian tiba, Arta bekerja keras untuk mempersiapkan dirinya. Di tengah tekanan mengelola usaha yang harus berkembang, dia tetap menyisihkan waktu untuk belajar dan didukung oleh ayahnya serta tim di rumah makan yang sangat membantunya. Pada saat kelulusan, Arta meraih prestasi luar biasa. Dia mendapatkan beasiswa penuh di universitas terkemuka dan merasa bangga. Namun saat momen itu tiba, dia tahu bahwa ini bukan hanya prestasi untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Ini semua berkat kerja keras kita semua, kata Arta kepada ayahnya di hari kelulusannya. Di universitas, Arta terus belajar sambil mengelola usaha rumah makan dari jauh. Dia sering melakukan video call dengan Pak Rahman dan manajer di rumah makan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan ilmu yang diperolehnya, Arta menerapkan berbagai strategi baru dalam mengelola bisnis. Dia mulai menggunakan media sosial secara lebih efektif untuk mempromosikan rumah makan dan terlibat dalam komunitas kuliner. Setelah beberapa tahun, Arta lulus dengan predikat cum laude. Dia kembali ke kota kecilnya dengan penuh semangat dan ide-ide baru untuk mengembangkan usaha keluarga.
Sekarang mereka memiliki beberapa cabang rumah makan yang tersebar di berbagai lokasi. Arta tidak hanya mengelola rumah makan, tetapi juga aktif dalam komunitas, menyelenggarakan acara-acara amal, dan mendukung pengusaha muda lainnya untuk mengejar impian mereka. Suatu hari, saat sedang mempersiapkan acara amal untuk membantu anak-anak kurang mampu, Arta melihat sosok yang dikenalnya. Jaka, rentenir yang dulu mengancam keluarganya. Kini Jaka tampak berbeda dengan penampilan yang lebih kurus dan wajah penuh penyesalan. Arta merasakan campur aduk dalam hatinya. Dia menghampiri Jaka dengan tegas tetapi juga penuh empati. Mas Jaka, apa yang terjadi padamu? Tanya Arta, mencoba memahami situasinya. Jaka menceritakan bahwa setelah penangkapannya, hidupnya semakin terpuruk. Dia kehilangan segalanya dan menyadari betapa salahnya dia selama ini. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, katanya. Dengan suara penuh penyesalan dan sangat menyedihkan. Arta merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, Mas Jaka, jawab Arta. Tapi aku percaya setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Jika kamu ingin memperbaiki kesalahanmu, mulailah dengan membantu orang lain. Arta memberi Jaka kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara amal tersebut sebagai cara untuk menebus kesalahan di masa lalu. Acara amal itu berjalan sukses dan Jaka, berkat bimbingan Arta, menjadi salah satu relawan yang membantu menyiapkan makanan dan melihat bagaimana Jaka berusaha keras membantu orang lain, memberikan Arta rasa harapan baru. Dia percaya bahwa setiap orang bisa berubah jika diberikan kesempatan. Keluarga Arta kini hidup bahagia dan damai. Arta menikah. Pak Rahman telah pensiun dari penjualan makanan keliling dan kini lebih fokus mengembangkan rumah makan yang mereka dirikan bersama. Arta merasa bangga melihat ayahnya tersenyum, menikmati hasil jerih payah mereka selama ini. Kisah Arta, Pak Rahman, dan Bu Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang di kota mereka. Rumah makan mereka bukan hanya tempat makan, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dan keberanian. Dalam setiap hidangan yang mereka sajikan, tersimpan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta keluarga. Kisah Arta sangat menginspirasi di mana dia berani untuk menantang dirinya sendiri mengubah keadaan. Arta tidak menyerah, berputus asa, atau berpasrah dengan takdir yang saat itu sedang buruk, yang saat itu sedang dialaminya dan keluarganya. Dan akhir yang penuh harapan. Kisah ini menunjukkan bahwa melalui kerja keras, keteguhan hati, dan kasih sayang, kita dapat mengubah nasib dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Arta dan keluarganya bukan hanya berhasil untuk keluar dari jeratan hutang, tetapi mereka juga belajar untuk saling mendukung dan menjadi lebih kuat sebagai sebuah keluarga. Serta saat itu peran Jaka adalah sebagai seorang villain di mana dari tingkah laku Jaka yang sangat negatif itu bisa merubah Arta untuk lebih baik, bisa memberikan Arta semangat untuk mengubah hidupnya. Dan sedikit banyak Jaka juga berperan penting ya untuk perubahan Arta. Mungkin itu juga sebagai pertimbangan Arta untuk memberikan kesempatan bagi Jaka ya. Karena mungkin saja, mungkin ya, kalau Jaka tidak menjadi seorang rentenir yang jelek banget gitu ya, Arta juga tidak akan keluar dari zona nyaman dia untuk merubah kehidupannya. Dia akan
tetap melakukan hal-hal seperti biasa, menjalani hidup seperti biasa, dan tidak mendorong dirinya untuk berubah lebih baik. Sehingga kesuksesan bisa diraihnya. Dan bahkan suksesnya Arta dia raih sebelum dia lulus sekolah kan ya, hebat banget. Kini mereka dapat menatap masa depan dengan senyuman, mengingat bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Wah, luar biasa. Sangat menginspirasi. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye.